Dunia memiliki target untuk menurunkan emisi hingga level 0 pada tahun 2050, sementara Indonesia sendiri juga berambisi untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya menjadi 0 pada tahun 2060. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satu yang paling efektif untuk menurunkan emisi adalah dengan meningkatkan jumlah pemakaian mobil atau motor listrik, electric vehicle. Dengan adanya electric vehicle tentu saja otomatis polusi udara akan berkurang, emisi akan diturunkan. Nah, untuk itu tentu saja kita berharap semakin banyak kita semua ini menggunakan kendaraan yang berbasis listrik, yang tidak ada polusinya, tidak ada emisinya, dan kita sangat menunggu produsen maupun perusahaan-perusahaan yang justru akan menambah jumlah kehadiran electric vehicle khususnya di kota-kota besar seperti di Jakarta ini. Final Notes kali ini akan berjumpa dengan satu brand dari mobil listrik yang sekarang mungkin kalau di Jakarta sering kita lihat semakin berkeliaran, VinFast. Dalam beberapa dekade terakhir, manusia menyaksikan dampak nyata perubahan iklim dengan gejala pemanasan global yang semakin terasa. Kenaikan suhu rata-rata bumi, pola cuaca yang ekstrim, dan peningkatan tinggi permukaan laut menjadi isyarat jelas akan perubahan lingkungan yang mendesak untuk ditangani. Oleh sebab itu, transformasi hijau menjadi upaya global dalam membangun masa depan yang lebih ramah lingkungan. Indonesia sendiri telah menetapkan komitmen internasional dalam aksi iklim. Indonesia berkomitmen pada 2030 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional. Selain itu, Indonesia secara signifikan meningkatkan pemanfaatan energi berkelanjutan dalam bauran energi dengan memaksimalkan potensi energi baru dan terbarukan. Tren transformasi hijau juga telah mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk industri otomotif. Kendaraan listrik muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan lingkungan global. Dengan emisi yang hampir nol dan potensi menggunakan energi terbarukan, kendaraan listrik tidak hanya mengurangi polusi udara, tetapi juga berkontribusi pada upaya dekarbonisasi sektor transportasi. Sebagai bagian dari upaya global untuk mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan, transisi ke kendaraan listrik merupakan langkah penting yang harus didukung oleh semua pihak. Pak apa kabar, Davy Jeffrey Twilan. Yes, right. Terima kasih. Ini kalau saya bicara mengenai semua yang berkaitan dengan penurunan emisi, memperbaiki lingkungan, mengurangi polusi, ini menurut saya ini sesuatu yang sangat-sangat positif. Sangat luar biasa dan sangat. Karena ini merupakan problem dari kita semua Betul. Dan apalagi pemerintah juga sudah punya target-target yang ambisius. Nah, Pak Davy, VinFast. Ini mungkin namanya masih baru terdengar Kita terbiasa kalau bicara mengenai electric vehicles, itu brand-brandnya itu lagi. Exactly. Rata-rata dari Jepang. Terus sekarang sudah mulai banyak yang dari Korea dan akhir-akhir ini dari China. Tapi ini beda lagi. VinFast, bisa cerita sedikit dan apa yang mendasari dari electric vehicle yang diproduksi VinFast ini? Baik, kami dari VinFast sangat yakin kita bisa bantu Indonesia untuk menjadi lebih hijau ke depannya, Bu Desi. Kenapa? Karena contohnya kalau kita bicara Jakarta. Jakarta itu 40% polusi udaranya itu kontribusinya kan dari transportasi. Ya kan? Dan dari beberapa penelitian
itu kendaraan berbahan bakar ICE, internal combustion engine, itu menyumbang 30% dari emisi partikel yang kecil. Jadi kalau kita pakai mobil listrik, at least 30% emisi partikel yang mikro ini sudah berkurang. Kemudian dari penelitian yang lain, mobil listrik itu mengurangi 50% dari karbon nitroksida dan juga mengurangi 9,5% dari polusi karbon dioksida. Iya. Bu Desi tahu nggak? Satu mobil listrik itu, kalau mobil listrik VinFast jalan 130 km, itu bisa hemat kira-kira 2,7 kg polusi karbon dioksida. Nah, kita hitung-hitung nih ya, Iya. kita iseng-iseng kita ngitung di tahun 2023, dari seluruh mobil VinFast yang sudah di delivery ke customer, itu VinFast sudah menyumbang mengatasi polusi sebesar kurang lebih 150.000 ton polusi karbon dioksida. Nah ini setara angkanya kurang sangat lebih, berarti ya. iya ini supaya kita bisa bayangkan ya, 2,7 kg polusi karbon dioksida itu sama dengan kalau kita menanam satu pohon, Bu. Satu pohon untuk mengurangi polusi. Jadi kalau tadi Kita menanam berapa pohon? 7 juta pohon. 7 juta pohon 7 di juta Jakarta. pohon di Jakarta atau di seluruh Indonesia kalau kita hemat 150.000. Iya. Bayangkan kalau semua kendaraan bermotor khususnya yang ada di ibu kota maupun di kota-kota besar itu Iya. menjadi mobil listrik atau Iya, kendaraan listrik exactly. ya. Ini udara pasti akan jauh lebih bersih dan tentu saja target emisi kita juga akan jauh lebih bisa kita capai ya Pak Betul. David. Tapi mengenai asal usul dari VinFast itu sendiri ya, saya lihat ini kan semakin kesini ya, jumlah mobil listrik juga semakin banyak kita lihat ya pilihannya dan lain sebagainya. Walaupun ya masih jauh dari target saya lihat. Ya. Apa yang membedakan VinFast atau yang membuat VinFast ini ingin jadi salah satu player di dalam kendaraan mobil listrik? Oke. Jadi gini, Bu Desi, VinFast masuk ke Indonesia itu kalau boleh saya bilang itu nggak main-main, sangat serius. Jadi strategi investasi yang diterapkan oleh VinFast ini very komprehensif. Pertama, VinFast membangun fasilitas manufacturing di daerah Subang. Itu investasi awalnya 200 juta dolar. Dengan rencana untuk memproduksi kira-kira 50.000 mobil per tahun. 50.000 mobil per tahun? 50.000 mobil per tahun. Mobil listrik. Mobil listrik ya. Ini Ya. sudah berapa lama, kapan masuk persisnya VinFast? VinFast itu baru diperkenalkan kira-kira Februari tahun ini, Tahun 2024. ini, jadi masih benar-benar fresh from the oven ya? Fresh from the oven, kemudian bulan Juli tahun ini sudah melakukan peletakan batu pertama untuk pabriknya yang kita bangun di daerah Subang, Jawa Barat. Ya, 50.000 mobil listrik setahun. Targetnya Target ya? operasi nanti rencananya adalah kuartal 4 tahun depan. Jadi kuartal 4 tahun 2025, ini pabrik ini sudah akan mulai beroperasi untuk memproduksi mobil listrik di Indonesia. VinFast sudah kerjasama dengan Prime Group dari Saudi Arabia untuk membangun 100.000 charging station di Indonesia. Nah ini penting. Dalam beberapa tahun ke depan. Ini strategi VinFast. 100.000? 100.000 charging station Seluruh dalam Indonesia? beberapa tahun ke depan di seluruh Indonesia. Nah, VinFast ini asalnya kan dari Vietnam Dari kan? Vietnam. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai VinFast itu sendiri, keberadaannya sebagai brand ya, sebagai produsen mobil, khususnya bukan saja di Vietnam tapi di seluruh dunia. Oke. Ya, dan kenapa akhirnya memilih masuk dan berinvestasi di Indonesia? Bagus buat kita tentu saja. Tentu saja. Tapi ini menarik ya. Oke, VinFast itu adalah bagian dari satu grup yang sangat besar di Vietnam, ya namanya Vingroup. Ya, Vingroup ini adalah salah satu perusahaan yang masuk dalam 5 besar
korporasi terbesar di Vietnam. Di Vietnam. Tapi perlu dicatat, nomor 1 sampai 4-nya ini korporasi milik pemerintah. Nomor 5-nya, VinFast ini adalah milik private. Milik swasta Ya, ya. private company. Ya, Seperti Pak itu. Devi, ini menarik karena selama ini kalau kita bicara mobil kan playernya itu saja. Paling Yes. besar kan tentu Jepang. Ya. Ya, dan sekarang ya kalau Jepang kan masih inilah kendaraan bermotor masih berbasis BBM biasanya Yes, kan yang masih betul. menjadi leading gitu. Ya. Kemudian ya Korea Selatan. Nah, player berikutnya kan China sudah masuk dengan bermacam modelnya dan lain Model, sebagainya. exactly. Ini Vietnam ya, ini nggak, gini Pak Devi, saya tuh agak iri ya sebenarnya karena kita tuh bicara mobil nasional. Exactly. Itu tuh sudah dari tahun kapan gitu, tahun 90-an. Ya. Ya, saya pernah bahkan punya ini katanya Mobnas, tapi ternyata bukan yang kita bangun sendiri. tanda kutip Coba Mobnas, mungkin ya. mobil VinFast ini itu betul-betul R&D-nya, terus yang bangunnya, desainernya semua itu memang Vietnam ya, karena kita juga harus belajar kan bagaimana mereka. Betul. Jadi R&D dari mobil VinFast ini memang dilakukan oleh teman-teman kami, my colleagues in Vietnam. Di Vietnam. Ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara R&D, ada beberapa fakta yang sangat menarik, Bu Desi. Jadi dalam waktu dari 2021 sampai dengan sekarang 2024, itu kan kurang lebih baru 3-4 tahun. Tapi dalam 3 atau 4 tahun ini, VinFast itu sudah mengeluarkan 7 model. 7 model. 7 model mobil dalam waktu 4 tahun. Kalau kita compare dengan beberapa pemain electric vehicle yang lain, yang dari US atau dari Europe, mereka tuh dalam waktu 10 tahun baru keluar 3-4 model, ya kan. VinFast dalam waktu 3-4 tahun sudah keluar 7 model dan semuanya berbasis listrik ya. Semuanya EV, semuanya EV. Ya, Menarik. jadi apa yang kira-kira bisa ya, ini masih mengenai kepandaian mereka memproduksi mobil ya. Yes. Itu apa yang disiapkan di sana menurut Pak Devi yang membuat produsen mobil seperti VinFast ini bisa gitu memproduksi dalam waktu yang relatif cepat, dan apakah model ini juga sudah populer di Vietnam itu sendiri? Ini Oke, good question, ya kan. Saya jawab dulu dari mobil ini apakah populer. Ya. Di Vietnam, per bulan Oktober 2024, VinFast sudah menjadi produsen mobil nomor 1. Nomor 1 di Nomor Vietnam. 1, ya. Dan nomor 1 ini bukan dihitung dari segmen EV, karena biasanya orang oke, saya nomor 1 di segmen EV. Iya. Enggak, ini nomor 1 whole segmen, termasuk segmen mobil internal combustion engine. Iya. Jadi seluruh total industri EV dan ICE di total jadi 1 per Oktober 2024 secara akumulatif year to date VinFast sudah nomor 1. Dan ini dalam waktu yang sangat singkat ya. Singkat Ini banget, baru cuma 3 tahun. memproduksi Iya. 3 tahun ya. 3 tahun. Ini memang luar biasa. Jadi luar biasa. kuncinya, Tapi kuncinya apa? Kuncinya itu adalah tentu saja visi dari seorang leader, yaitu Mr. Pham Nhat Vuong sebagai chairman daripada VinFast, yang terus mendorong ya semua karyawan atau expert yang profesional itu untuk betul-betul fokus dan bisa menerima challenge beliau. Challenge terus nih sampai akhirnya betul-betul terwujud. Gitu. Dan ini semua engineers-nya, semua ininya itu Yes. orang Vietnam gitu. Engineers dan para expert yang ada di VinFast ini, kalau boleh saya bilang, ini adalah global resource. Jadi Mr. Chairman itu tidak fokus kepada resources yang dari Vietnam saja, tapi juga dia open gitu. Open. Dalam satu kesempatan saya mendengarkan beliau menyampaikan bahwa beliau tidak ada prioritas tuh misalnya harus orang Vietnam atau harus orang mana. Pokoknya siapa yang betul-betul punya expertise dan bisa membuat VinFast maju, mereka akan datang. Tapi industrinya di Vietnam. Pabriknya di Vietnam. Pabriknya di Vietnam, di Haiphong. Awalnya kan. Ya. Nah, nomor 1 di Vietnam. Sekarang kalau di dunia seperti apa performance merek VinFast ini? Apakah sudah mulai dikenal gitu? Sudah mulai dikenal ya. Nah, salah satu strategi yang luar biasa dari VinFast, contohnya Indonesia. Tadi saya sampaikan comprehensive investment. Tadi saya sampaikan pabrik. Nah, yang ini di Subang. Ya, di Subang. 50.000 per tahun Yes. nanti targetnya. Nah, ini nanti Ibu Desi pasti akan kaget-kaget lagi nih, bisa terkaget-kaget. Ada satu rencana VinFast yang sangat luar biasa di Indonesia. VinFast sudah
kerjasama dengan Prime Group dari Saudi Arabia untuk membangun 100.000 charging station di Indonesia. Nah ini penting. Dalam beberapa tahun ke depan. Ini strategi Finfast. 100.000. 100.000 charging station Seluruh dalam Indonesia. beberapa tahun ke depan di seluruh Indonesia. Ya, kalau di compare saat ini di Indonesia itu kalau tidak salah masih ada 1.200 SPKL. Hanya 1.000 ya, 200. Kalau di Jakarta sendiri nanti kira-kira ada target sendiri untuk Kita berapa sedang charging? hitung, tapi yang jelas Berapa untuk kebutuhan? total Indonesia kita akan bangun 100.000 charging station. 100.000 charging station ini nanti bisa melayani kira-kira berapa target mobil listrik? Tentu saja mobil listrik yang macam-macam itu berapa ya kira-kira? Dan apakah cukup nanti untuk target kita mengurangi emisi sampai tahun 2050? Itu harus dihitung lagi, Ibu Desi. Terus terang saat ini saya belum punya datanya. Tapi yang jelas, kalau dibandingkan dengan Indonesia yang sekarang hanya 1.200 charging station, we will build 100,000, which is 100 times more than what we are currently have. Gitu. Jadi menurut saya ini adalah satu langkah yang luar biasa. Oke, dari ini kan mobil listrik ini memang kuncinya, urat nadinya itu kan charging station. Betul, ya. Jadi konsep betul. dari VinFast ini sendiri seperti apa? Ada mobilnya, ada charging stationnya, baterainya dan lain itu bagaimana nanti dalam ekosistem untuk EV ini? Jadi langkah pertama adalah ini memang menurut saya visi yang sangat jenius dari Mr. Chairman. Jadi beliau berpikir bahwa ya untuk membuat mobil listrik ini maju atau untuk mengkonversi orang dari ICE ke EV dengan lebih cepat, ya harus infrastrukturnya dulu. Jadi jalannya itu adalah jadi charging stationnya itu harus dibuat dulu, baru orang akan ramai-ramai beralih ke mobil listrik. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau nunggu orang beralih kan agak lama ya, atau mungkin butuh effort yang lebih besar gitu. Jadi Mr. Chairman juga berpikir yang tadi saya katakan comprehensive investment itu adalah ya udah sambil nunggu orang-orang yang beli mobil EV privately dipakai pribadi oleh mereka, gimana kalau transportasi umum ini juga EV? Nah jadi bangun pabrik, charging station, sama yang ketiga taksi Sang SM yang baru di launch beberapa minggu yang lalu. Jadi mungkin kalau kita di Jakarta udah mulai kelihatan ini warnanya agak berbeda. Nah, yang hijau muda warnanya itu, hijau muda, Tosca. Ya, mirip-mirip ini. Nah, betul. Mirip-mirip baju. Ada berapa sekarang di Jakarta? Saat ini yang beroperasi itu adalah sekitar 500, tapi sebenarnya armada yang siap adalah sudah 3.000 unit armada yang siap. Jadi nanti akan ditingkatkan ya. Nah, saat ini sudah siap 3.000 unit, tinggal ngurus izin-izin, surat-surat, akan beroperasi segera. Tapi yang sudah jalan sekarang 500 unit udah muter. Dan saya dengar. Jadi pilihan masyarakat Jakarta juga lebih banyak lagi. Ini bagus ya, lebih kompetitif kita lihat. Dan apalagi mobilnya kan mobil EV, mobil listrik. Jadi kita juga inilah. Jadi tujuannya Mr. Chairman tujuannya Mr. Chairman itu mobil taksi online itu banyak membantu masyarakat untuk bisa commute kemana-mana, tapi kan tetap ada polusinya. Ya udah, sambil nunggu banyak orang-orang Indonesia yang beralih dari ICE ke EV, ya udah sekarang taksinya dulu deh, karena kan taksi kan within our control, karena company ini juga adalah subsidiary company dari Vingroup juga. Ya udah within our control. Udah, jadi ini adakan. Untuk istilahnya taster memperkenalkan, tapi kedepannya ini adalah membangun pabrik di Indonesia dan juga tentu saja ini menciptakan lapangan kerja kita harapkan ya, dan juga berinvestasi. Ini Indonesia kita lagi butuh investasi. Iya, dan banyak added value-nya, ada lapangan pekerjaan, menambah daya beli dan seterusnya dan seterusnya. Iya, ini luar biasa. Kita istirahat sebentar nih Pak Davi. Menurut saya ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena selain untuk visi misi mengurangi emisi yang memang menjadikan target kita semua, saya lihat ini yang dilakukan oleh Vietnam, tapi ini seharusnya menjadi contoh bagi inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk juga memproduksi. Kita istirahat sebentar, kita akan melanjutkan final notes bersama saya Desi Anwar. VinFast menjamin, jangankan rusak baterainya, baterai health-nya turun aja di bawah 70%. Datang ke bengkel resmi VinFast, bilang ini baterainya coba dicek, oh iya Pak, udah di bawah 70%, akan diganti dengan baterai baru.
kembali dalam Final Notes. Topik kita kali ini bagaimana meningkatkan keberadaan EV atau electric vehicle, mobil dan motor kendaraan berbasis listrik tentu saja dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca. Kita memang targetnya tahun 2050, tahun 2060 itu harus nol emisi, berarti jumlah kendaraan yang kita gunakan mau tidak mau harus berbasis listrik, karena kalau kita menggunakan listrik tentu saja tidak ada polusinya. Nah, kita hari ini ya akan berkenalan dengan satu brand baru yang masuk ke Indonesia, VinFast. Nah, VinFast ini merupakan player baru dari Vietnam. Biasanya kalau kita bicara otomotif, playernya itu saja, dari Jepang, dari Eropa, dan kalau mobil listrik sekarang sudah mulai dari China. Tapi Vietnam ini luar biasa karena VinFast ini merupakan mobil nasionalnya. Nah, sudah ada bersama saya Davy Jeffrey Twilan, Director of Sales and Networks, yang tadi sudah berbicara dengan kita banyak sekali mengenai VinFast ini. Tapi sekarang juga ditemani ada dua kawan kita yang sebagai nanti ini reviewer. Kalau kita bicara mobil itu harus ada reviewnya gitu, karena mobil itu ya pilihan konsumen ya, dan konsumen itu sangat picky. Ada Jason Andika Sharif, Director of CVT Indonesia, Jason, dan juga Nathaniel Kainama, founder of Kainama's Garage. Nanti kita harapkan reviewer yang objektif tapi juga informatif ya. Tapi kembali ke Anda Pak Davy. Untuk menciptakan mobil nasional tadi, ini yang di Vietnam, dan sekarang nomor 1 di Vietnam dan sudah mulai merambah ke seluruh dunia. Yang diperlukan itu apa? Oke, kalau kita bicara inovasi, ya kan. Jadi memang salah satu yang menjadi daya tarik VinFast itu adalah konsep baterai sewa yang diciptakan oleh VinFast, di mana VinFast sangat menyadari, Bu Desi, bahwa salah satu penghambat orang untuk bisa mengakuisisi mobil listrik itu adalah investasi awalnya, atau kalau kita bicara ini harga retailnya gitu. Karena mahal banget kan kalau dihitung dengan baterainya. Oke, karena baterai faktor yang membuat mobil itu menjadi mahal, akhirnya tidak reachable untuk segmen-segmen tertentu. Ya udah, baterainya nggak usah beli, sewa aja. Dan ini dilakukan di Vietnam? Dilakukan di Vietnam dan sudah sekarang dilakukan di Indonesia. Jadi sekarang di Indonesia ini VinFast adalah satu-satunya brand EV yang menerapkan metode sewa baterai. Nah, itu bagaimana persisnya metodenya? Dan ini kan merupakan kebutuhan ya, tanpa baterai mobilnya tidak bisa jalan. Dan harga baterai itu sendiri mahal sangat mahal? Sangat mahal. Oke. Konsep sewa baterai ini akan memecahkan dua masalah konsumen. Masalah pertama adalah waktu beli mobilnya, sama masalah kedua adalah waktu menjual kembali mobilnya pada saat dia mau ganti mobil. Karena waktu dia mau menjual kembali, di situ ada hidden cost yang kadang-kadang tidak disampaikan kepada customer, yaitu at certain point of time mereka harus ganti baterainya. Oke, nah saya jelaskan. Baterai biasanya tahan berapa lama? Tergantung pemakaian. Tapi kalau sering di charge, rata-rata. Ya, kalau sering di charge dengan charging yang fast charging, itu 5 tahun 6 tahun itu udah turun tuh battery health-nya. Gitu. Seperti handphone kita lah. Kalau sering pakai fast charging. Dan harga baterai ini berapa persen dari komponen harga mobil biasanya? Tergantung dari jenis baterainya, bisa 30-40% dari total komponen harga mobil. Gitu. Nah, saya jelaskan yang pertama dulu, Bu Desi. Jadi dengan sewa baterai ini, practically customer beli mobilnya, kemudian untuk baterainya mereka tinggal sewa bulanan aja, subscribe. Jadi kayak subscription gitu, kayak kita bayar TV berlangganan gitu. Kita nggak usah beli satelitnya, kita nggak usah beli infrastrukturnya, kita menikmati layanannya. Jadi bayar dan bulanan. Harganya juga jauh lebih terjangkau. Sangat terjangkau. Kira-kira berapa kalau per bulan itu untuk 1.500 kilo, tergantung modelnya, kira-kira 1 juta rupiah lah bayarnya. 1 juta nggak berasa gitu. Iya, kalau dibandingkan dengan beli bensin gitu bisa jauh lebih murah. Beli bensin dan apa segala dari cost yang bisa mereka save dengan menggunakan mobil listrik itu udah bisa nutup untuk biaya sewa baterai. Nah, yang lebih menarik dengan konsep sewa baterai, berarti kan baterainya milik VinFast. Milik VinFast baterainya, sehingga VinFast menjamin jangankan rusak baterainya. Baterai health-nya turun aja di bawah 70%, datang ke bengkel resmi VinFast,
bilang ini baterainya coba dicek, oh iya Pak udah di bawah 70%, akan diganti dengan baterai baru. Dan diganti dengan baterai baru ini bukan diganti sel-selnya, digantinya tuh the whole battery. Nah ini yang sangat menarik. Ya, ini jadi seperti layanan purna jual gitu, ada service-nya ya. Betul. Jadi pada waktu dia mau jual kembali mobil ini ke orang lain, dia akan bilang nggak usah khawatir, Anda nggak harus nanti beli baterai baru, nanti tinggal ganti, orang tinggal diganti kok sama VinFast. Nah ini mengatasi keraguan-raguan orang Indonesia mau beli mobil EV yang konon katanya harga jualnya itu hancur banget gitu loh, Bu Desi. Jadi ini memecahkan dua hal utama, waktu beli sama waktu jual. Jadi kalau kita jual bisa berapa persen itu dari harganya yang turun? Kalau ini kan biasanya tergantung ya, tergantung mereknya, tergantung buatannya dari mana. Khusus untuk EV ini kisaran berapa persen? EV itu sekarang kalau menurut informasi yang saya punya itu dipakai 3 tahun itu bisa turun 65% resale value-nya. Nah saya yakin dengan konsep battery subscription, karena tidak ada kewajiban atau tidak ada beban untuk si pembeli mobil bekas VinFast ini untuk mengganti baterai, saya rasa dalam 3 tahun at least turun mungkin cuma 30%. Ya, nah harga ini mungkin merupakan, walaupun saya lihat harganya kan semakin lama semakin murah. Ya. Dari price sensitive ya. Mobil ini kan sangat personal ya, jadi orang picky. Nah apa kira-kira competitive advantage ini? Karena sekarang sudah mulai banyak sekali pilihan mobil listrik yang dan lucu-lucu dan keren-keren gitu. Apa kira-kira yang bisa ditawarkan supaya bisa menang ini dalam persaingan? Oke, jadi tadi yang pertama itu adalah tentu saja dari produknya sendiri, ya, karena produknya sangat teknologinya sangat tinggi. Fitur yang ada di mobil VinFast ini di atas rata-rata fitur mobil-mobil dengan harga di kelasnya. Gitu. Contohnya seperti VFI 34, mobil dengan harga 273 juta dengan metode sewa baterai itu udah punya 6 airbag. Di Indonesia rata-rata mobil dengan 6 airbag itu ada di harga 400-500 ya, juta. ini jadi sekarang fitur-fiturnya itu ini memang namanya di atas juga rata-rata. Davy orang sales, jadi ini jualan. Nanti kita perlu tanyakan apakah memang harga ini atraktif. Tapi dari saya lebih tertarik juga mengenai ekosistem yang dibuat oleh VinFast di Indonesia. Exactly. Nah, kerjasamanya sendiri dengan Indonesia, dengan pemerintah atau dengan Indonesia itu seperti apa, dan selama ini apa regulasinya yang bisa membantu mobil-mobil ini juga bisa mendapatkan inilah istilahnya dari segi ease of doing business, iklim usahanya supaya bisa subur. Ini apa saja yang saya rasa ini diterapkan oleh pemerintah bukan hanya untuk VinFast kan, Bu Desi. Jadi semua mobil listrik, karena memang mobil listrik ini sangat penting untuk pemerintah untuk mengatasi polusi. Jadi ada beberapa kemudahan, contohnya mengenai pajak kendaraan bermotor, ya kan. Saya rasa walaupun ini otonomi daerah di masing-masing provinsi, tapi sekarang semua daerah rata-rata sudah menerapkan pajak yang sangat ringan untuk mobil listrik. Kedua, tentu saja ada aturan-aturan lain, seperti contohnya aturan nomor 6 dari Kementerian Investasi yang dikeluarkan di akhir 2023. Itu juga memudahkan para pemain EV, karena selama mereka komit dengan investasinya, boleh dibilang mereka tidak harus bayar pajak-pajak seperti pajak bea masuk sama pajak barang mewah. Ya, jadi dari pemerintah saya rasa sudah sangat mendukung. Karena ini sangat membantu dengan harga ke konsumen kan. Jadi kalau pajaknya ujung-ujungnya muaranya adalah harga untuk. Tapi dengan harga yang ditawarkan oleh VinFast ya untuk kedua modelnya itu menurut saya sekali lagi Chengli sih. Chengli. Pada saat lihat harganya, wow oke. Serius nih. Ini mengenai ekosistem dari, biasanya kan kalau orang beli mobil kan nggak berhenti di situ, tadi ada layanan purna jual, terus nanti ke bengkel, ganti spare parts, kemudian ganti oli dan lain sebagainya. Ini kalau EV bagaimana nanti ekosistemnya? Belum nggak ada inilah garantinya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara mobil, memang ujung-ujungnya adalah layanan purna jual. Tapi saya rasa semua masyarakat Indonesia juga sudah tahu bahwa layanan purna jual EV itu practically lebih sederhana daripada ICE, ya kan? Jadi kayak punya komputer lah. kayak punya handphone lah gitu punya kan. HP. Nah, jadi layanan purna jual sudah ada karena semua showroom VinFast di Indonesia akan dilengkapi dengan bengkel, dan kemudian VinFast ini juga
punya terobosan. Jadi mengenalkan yang namanya garansi itu best in class, best in the world di dunia. Jadi bahkan untuk VFX 34 itu garansinya sampai 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Terus kayak tadi kalau battery subscription itu garansi baterainya itu lifetime, bukan 100.000, bukan 200.000, bukan 10 tahun, lifetime. Jadi kalau pakai battery subscription untuk baterai mobil listrik untuk itu, sewa baterainya. berapa kali pun mau diganti, siapapun pemiliknya, pemilik pertama, kedua, ketiga. Sudah berhasil meyakinkan Ya. jualannya. Ini benar-benar salesman sekali gitu. Jadi Jason, bagamana menurut Anda? Your review please. Oke. Apalagi dibandingkan dengan banyak sekali sudah mulai berkeliaran kan mobil-mobil Benar. listrik. Jadi first impression tadi benar kata Bu Desi ya. Looks, first impression itu penting untuk masyarakat kita gitu ya, di Indonesia terutama ya. Jadi pertama kali ngelihat design wise ya dari line up mobil VinFast, baik VF5 maupun VF E34, oke gitu. Design wise first impressionnya oke gitu. Kita pas ngelihat, kita review desainnya kan eksterior, baik eksterior maupun interior. Gitu. Ini untuk anak muda atau untuk cocoknya kalau kita lihat dari desainnya? Jujur, appeal ini untuk siapa menurut Jason? masuk ke generasi-generasi kita kali ya. Benar. Tapi ya Bisa juga dibilang, karena mau gimana pun purchasing a car is an emotional decision gitu kan. Memang. Mau gimana pun. Not gitu. just financial. Betul, Betul. ya kan. Financial akan dictate model apa yang akan mereka beli gitu ya. Tapi first impression kita tuh emang desainnya gitu ya, karena desainnya itu memukau banget. Dan in terms of my perspective, karena saya dari industrial design, ergonomis interiornya itu terjamin gitu loh. Impression orang pas masuk ke dalam mobil VinFast itu, mereka nggak perlu adaptasi lama-lama gitu loh dari mobil ICE gitu ya, dimana semuanya itu desain dashboardnya dan buttonnya segala macam masih konvensional, masih basic, masih simple gitu ya. Jadi kita untuk adaptasi ke mobil ini, untuk dari transisi dari ICE ke EV itu sangat-sangat mudah gitu loh. Oke, jadi dari desain Jason from 1 to 10 berapa nilainya? Kalau dari segi desain? I'll give it a 8.5. 8.5. Dari Nathan berapa? I'll give 9 easy lah. 9. Ya, easy. jadi desain. Oke. Desain itu penting sih. Features penting. Features penting, Oke. pasti. Features. Kami impression dan personal experience. Seperti yang Pak Devi tadi sempat mention juga, kalau fitur-fitur yang ditawarkan oleh mobil VinFast gitu ya, baik VF5 maupun VF E34, bisa kami bilang itu dia menawarkan di atas value-nya gitu. Jadi harganya berapa, itu di kelasnya, bahkan kalau kita bandingkan dengan beberapa mobil di kelasnya gitu ya. Contoh di VF E34 punya power tailgate gitu. Kelas mana di kelas harga segitu, power tailgate, bagasi yang otomatis memudahkan ya, pintu bagasi belakang gitu ya Bu Desi, untuk menaruh barang, lalu kemudian Itu penting ya? itu penting, itu it's nice to have gitu. Pas kita pertama kali review, ini pas kita buka, wah tiba-tiba udah otomatis terbuka gitu pintu bagasinya. Itu memudahkan sekali. Itu satu contoh fitur yang menurut kami ya it's nice to have gitu. Dan kemudian juga ada fitur round view monitor gitu. Yes. Apa itu round view monitor itu kamera 360 ya. Jadi di layar head unitnya ya. Jadi untuk parkir, memudahkan kita untuk parkir, bermanuver, itu kita bisa lihat dari head unitnya. Jadi dia bisa kasih pandangan 360 gitu, jadi di sekeliling kita. Jadi memudahkan dan menambah keamanan dalam berkendara lah gitu ya. Iya, walaupun selama ini kan nggak ada gitu-gituan kalau mobil konvensional ya. Exactly, iya. Jadi untuk di kelasnya sih menurut saya luar biasa ya. Dan kemudian juga ada beberapa fitur keselamatan ya, aktif. Contohnya seperti ada rear cross traffic alert ya. Jadi kalau misalkan kita mundur gitu ya, ini cocok banget buat ibu-ibu gitu ya, atau kaum wanita yang caution banget kalau lagi parkir. Nah ini memudahkan sekali, karena selain kita bisa lihat pada saat parkir di kameranya itu, di layarnya, pandangan ke belakang dia juga kasih alert. Jadi kalau misalkan ada objek atau pot kendaraan, itu penting ya. Itu penting. Itu menjadi pilihan ya bagi para konsumen. Benar banget. Ada 6 airbags itu. 6 airbags. Ini juga menjadi benar banget, poin penting juga sih untuk keselamatan ya, benar juga. Nathan, feature apa yang membuat kamu tuh wah, I wanna have this gitu? Yeah. Basically untuk mobil ini, kalau in my personal view, kan saya karena cobain VF5 particularly dan kedua mobil ini di Vietnam waktu itu ya. Dan something that caught my attention itu driver centric
cockpitnya, dimana emang orang pas mengendarai mobil ini itu mereka tuh berasa connected gitu loh kepada mobilnya gitu loh. Dan also ada cruise control, ya kan? Cruise Ada control. cruise control. Okay. Untuk mobil sekelasnya. Bener, di PF5 itu bener-bener pada saat Amazing, kita, ya kan? kita test drive. Dan kalau menurut saya pribadi, less is more gitu kan. Jadi untuk saya mengendarai mobil ini itu, saya tuh nggak perlu mikir panjang-panjang gitu loh. I know what I'm doing, the car is trying to talk with me, nggak banyak capacitive touch, nggak banyak touchscreen dan segala macam. Kita back to basic, kita pakai mobilnya sebagai peruntukannya gitu loh. Feature safety, is it important? Dan apakah bagus? Absolutely, apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia ya? Iya. Dan kita kan tahu kan ya habit orang Indonesia itu gimana ya nyetirnya gitu ya. Kadang kan mereka berburu-buru segala macam. Tapi surprisingly, maksudnya dengan aided function dan mobil ini tuh tidak gimana ya? It doesn't disconnect us with the car basically gitu loh. Jadi nyatu gitu. Iya gitu loh. Jadi kan banyak juga merek-merek yang trying to add teknologi gitu Jadi ya. bukan less is more tapi more is more. Betul, Hanya betul. sekedar ini betul. ya. Dan kadang kan nggak bells and whistles. exactly. Gitu. Jadi kadang nggak matching dengan jalanan Indonesia gitu ya. Tapi kalau for some reason mobil ini tuh sangat friendly terhadap kita gitu. Oke, dari segi feature, 1 out of 10 berapa? I think for price to performance 10 lah. 10. Wow. Jason, do you agree? I give it a 9. Oh, you give it a 9. Yeah. Okay, you mentioned price. Yes, price. Oke. Bandingin fitur sama harga. Alright. ya. Ini kalau kita, ini juga pengalaman pribadi ya. Ya. Misalnya kalau kita semakin ya mapan atau gajinya semakin ini kan biasanya mobilnya kan juga ini ya. Kelasnya naik. Nah, tell me about the price. Apalagi dengan sudah mulai banyak ya EV yang berkeliaran dengan harganya sekitar ya istilahnya jauh lebih bersahabat ketimbang mungkin mobil yang berbasis BBM, ICE itu. Apalagi kalau kita udah bicara mengenai the horsepower yang tinggi ya. Yeah. Jason, Yes. your thoughts on price to performance and value? Yes. Especially yang tadi Pak Devi sempat mention tentang skema battery subscription, itu menurut kami, kalau kita bilangnya cengli. Cengli banget. Pada saat lihat harganya tuh cengli banget. Kan ada ada skema battery subscription dan juga yang included battery. Itu atraktif bagi konsumen. Atraktif, sangat atraktif apalagi untuk mereka yang benar-benar baru transisi. Jadi first EV user, ini harga yang sangat atraktif banget gitu. Karena memang kan orang sebelum masuk ke dalam ekosistem elektrifikasi pasti masih ada kadang ada skeptisnya gitu, nanti gimana baterainya, resale value-nya begitu terus ya. Kalau mogok gimana? Benar. Tapi dengan harga yang ditawarkan oleh VinFast ya untuk kedua modelnya itu menurut saya sekali lagi cengli sih. Cengli. Pada saat lihat harganya, wow oke. Serius nih gitu. Wah ini good bargain, maksudnya bargain ini banget gitu loh, value for money banget. Melihat tadi features-nya dan performanya, baterainya dan. Would you buy this car? Of course. Punya EV nggak sekarang? Saat ini ada. Karena memang saya udah pro lah ya ke EV gitu. Oke, kita nggak akan mention brand, tapi akan migrate nggak ke seperti, maksudnya is this? Balik lagi untuk saat maybe ini. your third car gitu ya. Oke, untuk saat ini sebenarnya masih ada Bu Desi. Jadi ada dua ya, mobil ICE dan juga listrik. Tapi untuk mobilitas sehari-hari, saya lebih prefer untuk pakai mobil listrik. Kenapa? Karena again, operational cost-nya itu Irit banget. jauh banget Bu Desi. Oke, ini Yes. mungkin nanti ini pertanyaan saya berikutnya, tapi Nathan, boleh. in terms of price, value, performance, bagaimana? Saya selalu percaya dengan barrier of entry yang accessible untuk semua orang. EV itu sekarang banyak di pasaran tuh yang sedikit bloated kadang gitu ya harganya gitu ya. Tapi dengan VinFast ini tuh strategi yang sangat interesting karena menurut saya barrier of entry untuk masuk ke merek VinFast yang baru, relatif lebih baru gitu ya dibanding yang lain itu sangat gampang gitu loh. Dan bisa dibilang mobil-mobilnya itu juga menarik untuk di own gitu loh basically kan, dengan in terms of design, ada beberapa choices of colors segala macam. Jadi barrier of entry untuk VinFast both VF5 dan VF e34 itu sangat terjangkau gitu loh untuk masyarakat gitu loh. If you ask me kalau interested atau tidak,
sangat-sangat interested sih. Mungkin VF3 ya Pak ya. Ini VF3 ya. Compatible dengan fitur, desain, dan compactness mobil ini, ya kan. Apalagi considering mobil ini hanya 1,3 ton kalau nggak salah kan yang VF5 ya. Dan range-nya itu cukup lumayan jauh untuk mobil yang segmennya itu compact crossover city car. Ini kan ada harga promosi kan, ya. Tapi nanti ke depannya apakah nanti harganya akan sekitar itu saja atau bagaimana? Ini kisarannya masih di antara 2, 3, 400 juta atau paling tinggi atau paling rendah itu berapa? Oke. Kalau untuk EV. Exactly. Jadi sebenarnya salah satu strategi VinFast kan adalah bagaimana bisa menciptakan masa depan yang hijau. Untuk menciptakan masa depan hijau harus semakin banyak orang yang pakai mobil listrik. Nah, supaya makin banyak orang yang pakai mobil listrik harus masuk di segmen harga yang dominan gitu. Di Indonesia ini dari harga 150 sampai 300 juta itu kira-kira 62% dari total industri. Antara 150 sampai 300. Jadi kalau kita bicara battery subscription, price with the battery subscription untuk VF5, VF34 itu tetap akan ada di kisaran di bawah 300 walaupun nanti early bird promonya udah nggak ada. Udah nggak ada, tapi nggak akan lebih tinggi dari harganya segitu ya. Itu sebenarnya untuk battery subscription seperti itu. dengan battery subscription, yes. Ya. Dan battery subscription ini mungkin salah satu dari competitive advantage yang diberikan oleh VinFast. Tapi target marketnya siapa? Target marketnya itu kalau sebenarnya gini, kalau kita melihat target market itu sangat bervariasi. Cuman VinFast lebih fokus ini adalah ada segmen harga 150 sampai 300. Ya kan? Dan ini adalah segmen terbesar yang bisa kita olah supaya bisa mereka cepat beralih ke EV supaya tujuan utama VinFast tercapai. Nah, jadi target marketnya itu di harga 150 sampai 300. Jadi sebenarnya bisa single status juga ya orang yang siapapun masih. itu. Dan iya. ini leasing maksudnya pembayarannya. Nanti bekerja sama juga dengan leasing company. Kita sudah bekerja sama Karena dengan nggak ada ya, orang kan biasanya beli lewat nyicil kan. Di harga itu di bawah 300, Bu Desi, saya rasa Bu Desi juga tahu 80% atau maybe 85% itu mereka pasti belinya kredit. Jadi pasti kredit. Dan ini juga infrastruktur yang harus mau tidak mau harus diadakan kan kredit. Of course. Semakin mudah nggak mendapatkan kredit untuk dengan bekerja sama dengan bank untuk EV? Saat ini relatively lebih mudah. Lebih mudah ya. Sebelum-sebelumnya, I think about 3 or 4 years ago itu lembaga pembiayaan itu dalam tanda kutip agak alergi dengan mobil listrik karena tadi Bu Desi, karena resale value. Karena kan turun. Mobil listrik itu mereka mau biayai jaminannya BPKB. Terus kalau orangnya nggak bayar, mobilnya ditarik, harus dijual. Dan nah, kalau harganya jatuh banget, rugi kan gitu. Nah, ini kembali ke tadi ya, dari segi barrier to entry-nya ini bagus ya, karena harganya terjangkau, cukup. Tapi menurut teman-teman ya, Jason sama Nathan, siapa yang sekarang konsumen terbesar dari mobil listrik, apalagi dengan desain yang istilahnya keren gitu? Oke, kita. Do you have any? Oke, Bu Desi. Berarti kita bicara spesifik tentang VinFast ya? Iya. Dan EV secara keseluruhan itu. Kalau orang, siapa sih yang tertarik sekarang untuk beli EV? Menurut saya sih lebih ke kaum urban sih ya, Bu. Urban. Mungkin Jabodetabek itu sangat-sangat compatible dengan fitur, desain, dan compactness mobil ini, ya kan? Apalagi considering mobil ini hanya 1,3 ton kalau nggak salah kan yang VF5 ya. Dan range-nya itu cukup lumayan jauh untuk mobil yang segmennya itu compact crossover city car gitu kan ya. Jadi untuk kaum urban dan mungkin age gap di antara, ya let's say you just had a job, ya kan, you just got out of university, your parents ngasih, funds untuk, lo beli mobil deh, elektrik atau apa yang terjangkau, yang gampang dipakai dan nggak terlalu ribet gitu. Dan ditambah lagi ada subscription programnya gitu kan. Pasti, I think dengan desain yang memukau ini kayaknya anak-anak muda itu juga seneng juga lah ya. Jadi bisa dijadikan target market, apalagi kalau bisa dapat kreditnya dengan mudah, itu mungkin kuncinya. Jason, overall review.
menurut saya lebih cocok untuk bagi mereka yang mobilitasnya tinggi. Jadi yang suka, terutama tadi Niel bilang kaum urban yang suka mondar-mandir, Jabodetabek, atau bahkan kalau mau keluar kota pun sebenarnya nggak perlu khawatir lagi sekarang karena secara infrastruktur pun yang itu penting udah charging station ada di sepanjang rest area Tol Trans Jawa itu udah banyak sekali SPKLU dan charging stations gitu ya. Jadi tapi ini lebih spesifik ke mereka yang mobilitasnya tinggi sih kalau menurut saya ya, dan sangat memikirkan cost efficiency. Itu satu hal yang sangat efficient penting. ya. Efficient. Bisa dibanding dengan mobil ICE ini bisa berapa kita menghemat dari segi cost operation every month lah taruhlah. Iya. Kalau menurut pengalaman pribadi ya, kebetulan punya dua, jadi satu ICE dan juga satu yang EV, itu bisa hemat kurang lebih menjadi 1/4. Kalau sebagai gambaran aja, ini untuk operasionalnya ya, daily-nya gitu, isi bensin, sekali isi bensin, seminggu berapa? 1,5 juta udah ya, kurang apalagi lebih kalau ya. bensinnya kan harus yang Pertamax turbo, belum lagi bener mobilitasnya tinggi. 4 hari juga udah habis itu. Benar. Kurang lebih 2-3 juta rupiah per bulan untuk mengisi bensin saja, gitu ya. Belum yang lain-lain gitu. Isi mobil listrik paling berapa? Semalaman ngecas gitu ya di rumah dengan diskon tarif ya dari jam 10 malam ya kalau sampai jam 10 sampai jam 4 pagi. Kisaran 1.600-an rupiah per KWH-nya. Itu paling sekali ngisi sekitar 40 sampai 50 ribu rupiah. Jadi intinya jauh lebih hemat ya. Jauh lebih cost efficient. Oke, Nathan, your experience? I think experience saya tuh EV ini ada bagusnya nih ya di masyarakat kita karena it forms a new habit di kita gitu loh. Kita bisa scheduling lebih baik gitu kan. Apalagi charging segala macam kita harus lebih precise gitu ya scheduling kita gitu ya. Dan dengan mobilitas yang tinggi dengan mempunyai EV ini kita juga lumayan tereducated gitu ya. Lumayan tereducated dengan how a car works, mileage-nya dan bla 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 gitu ya. Jadi mempunyai ini menurut saya karena saya EV basically saya a believer in EV, tapi saya belum ke sana, belum mau beli atau ya, belum mau. saya belum menemukan EV yang perfect dulu lah gitu basically. Sampai sekarang? Tapi mungkin sekarang ada consideration lah basically ya. Ada consideration lah. Tapi yang saya suka dari EV itulah membentuk kita menjadi orang yang lebih tertib. Dan gitu. ini sekarang mungkin nice to have, tapi sebenarnya ini sesuatu yang harus kita tuh semua ke arah sana. Ini bukan pilihan lagi. Tapi kalau memang masih belum banyak, ya makanya menurut saya ini justru sesuatu yang bangsa Indonesia ini kita harusnya punya merek sendiri kan, yang untuk kita bisa kembangkan. Bicara mengenai merek, nah orang kan beli mobil, oh mereknya apa gitu. Does it matter kalau EV, Jason, Nathan? Kalau kami melihat ya dari market, itu yang namanya aneh-aneh, ragam beda-beda kan sekarang kan banyak sekali nama. Wah ini merek, brandnya banyak sekali. Masih, tapi tidak sebesar kalau kita melihat mobil ICE, gitu counterpartsnya di ICE. Kalau ICE itu sangat udah terkelompok banget gitu ya. Karena ini berkaitan dengan status, berkaitan dengan benar banget. Tapi kalau mobil listrik ini orang lebih cenderung open minded. Karena ini adalah sebuah mobil listrik EV, ekosistem elektrifikasi yang baru gitu ya, dunia yang baru, mereka cenderung lebih milih-milih gitu. Lebih banyak choicesnya, lebih open minded lah ya gitu. Jadi nggak yang terpaku sama satu brand tertentu, harus satu brand tertentu, tidak. Nathan juga nggak terlalu brand minded ya kalau EV ya? Ada brand allegiance, tapi kita sekarang kan harus realistis gitu ya dalam memilih produk juga sekarang. You have so many choices, banyak kompetitor dari particularly in China ya kan, ada EV segala macam, brandnya setiap tahun ada mulu gitu. Sometimes you just have to say stop gitu ya kan. Kita pilih sesuatu yang berkualitas deh gitu ya. Define menurut saya sih define luxury gitu. Luxury itu apa sih buat kalian gitu kan? Very subjective ya. Iya, kan ada juga kalau seperti orang Jepang bilang luxury is about long lasting, it's about practicality. Americans beda, China beda, kita mungkin beda ya kan. Jadi kalau kita bisa diganti tiap 2 tahun. Iya, exactly. Justru. Oke, terakhir handlingnya. Ini performance ya. Ya, performance. And how does it feel? Ini bagi orang yang mungkin selama ini, aduh,
bunyinya kan beda kan gitu, atau how does it feel? Benar. EV? Jadi waktu itu kita kebetulan diundang oleh VinFast Indonesia langsung ke Haifeng pabriknya, dan kita diberikan kesempatan untuk test drive langsung nih. Hampir semua line up dari VinFast, termasuk yang ada dijual di Indonesia saat ini, VF5 dan juga VF e34. Karakter mobil listrik memang mereka bisa deliver itu yang instant torsi. Jadi ketika what you push, what you get. Itu membuat kita kalau mau nikung-nikung gitu ya, nikung mobil gitu ya, bukan nikung bukan nikung siapa, itu nggak pakai mikir. Jadi kalau mobil listrik tuh karakternya beda dengan mobil IC. Kalau mobil IC kadang-kadang ada delay-nya sedikit gitu ya, apalagi dengan yang turbo ada lag-nya. Tapi kalau mobil listrik, what you push, what you get. Jadi nggak mikir. Dan VF5, VF e34 yang kita udah test drive juga, itu benar-benar mendeliver itu. Selain itu juga secara handling, ini beyond our expectation. Terutama VF5 yang zippy banget, mobilnya emang dia kan compact ya. Jadi handlingnya pun juga terasa sharp banget ya, agile. Jadi pada saat kita dikasih kesempatan juga untuk nikung gitu ya, itu mobil ini, wow, ini mobil ini pengen test drive ini dengan. Iya Bu Des, harus test drive. Memang kalau VinFast tuh harus cobain dulu, harus test drive. Nathan gimana? Surprisingly, saya dari ICE gitu ya, mencoba mobil-mobil ini pertama kalinya itu bener-bener kita tuh nggak kaget gitu loh dengan fitur dan handling mobil ini, karena it feels like a normal car. Empuk banget suspensinya Bapak itu, ini empuk banget sih. Tapi serius jadi ini. Jadi pokoknya skornya 1 out of 10 performance berapa? 12. Overlapping ya. I'll give it a 9.5 sih. 9.5. 9.5, ya. 9.5, yes. Jadi Pak Dewi, kita harapkan juga sukses ya, ini orang beradaptasi dan pindah migrate itu ke electric vehicle. Yes, itu tujuannya VinFast. Dan kalau bisa juga ini ada transfer of knowledge-nya, sehingga Indonesia juga bisa memproduksi mobil nasional sendiri. Iya, ya. Ya, untuk mengkomentari itu, ini saya rasa kayak di pabrik ya, ini pimpinan pabrik yang sedang direkrut itu orang Indonesia. Gitu, orang Indonesia. Jadi diberi kesempatan untuk betul-betul memimpin, dan saya rasa with that automatically the transfer of knowledge will be done. Iya, terima kasih banyak Nathan, Jason, dan juga Dewi. Terima kasih banyak, dan kita harapkan juga kita semakin terbiasakan nih menggunakan kendaraan berbasis listrik, karena ya mau tidak mau ini merupakan salah satu strategi dan cara paling tepat kalau kita memang berambisi untuk menurunkan emisi yang mau tidak mau kita harus lakukan. Zero emission by 2060, khususnya di Indonesia. Lebih cepat lagi kalau di dunia. Ya, demikian Final Notes kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan Final Notes di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Final Notes. Saya Desi Anwar, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.